Menjelang akhir di 2024 ada satu kerjaan besar yang kita nanti-nantikan dari pemerintahan Pak Jokowi, yaitu perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir. Ini ibu kota baru ini. Dan kemarin baru aja Presiden ngundang semua kepala daerah, gubernur-gubernur untuk bikin prosesi. Menandakan bahwa seluruh Indonesia yakin atau bergerak dari Jakarta menuju ibu kota baru di Kalimantan Timur. Nah, ada satu prosesi yang menarik dilakukan pada saat itu, yaitu semua gubernur diminta untuk membawa tanah dan air dari lingkungannya masing-masing atau dari wilayahnya masing-masing, kemudian disatukan di sana. Ini sebagai simbol bahwa ibu kota negara kita yang baru ini memang menjadi sentrum, menjadi titik tengah di mana semua kekuatan Indonesia bersatu di sana. Gubernur Ganjar misalnya bawa tanah dari pusar bumi dan itu menjadi titik sentrum kekuatan di Jawa Tengah, punya sejarah, tanah itu punya sejarah yang menjadi bangunan dasar terbentuknya Indonesia saat ini misalnya. Gubernur Ridwan Kamil juga gitu. Katanya dia mengumpulkan tanah dari seluruh daerah Jawa Barat dibawa ke sana sebagai simbol bahwa Jawa Barat nanti sebagai bagian dari Indonesia mengakui Penajam Pasir Utara di Kalimantan sebagai ibu kota yang baru. Dan yang menarik, nah ini yang paling menarik. Seperti biasa, gubernur yang melulu berpikirnya politis, berpikirnya bagaimana memanfaatkan semua momentum untuk berkampanye politik. Anies dari Jakarta membawa tanah dari kampung akuarium. Katanya ini tanah korban gusuran semasa pemerintahan Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Jakarta Utara. Kampung akuarium memang waktu itu digusur oleh Ahok untuk diperbaharui sehingga masyarakat yang tinggal di di pinggir-pinggir kali, di tempat-tempat yang kumuh bisa dipindahkan untuk tinggal di rumah susun yang lebih manusiawi. Tapi bagi Anies nggak begitu. Dia bawa tanah dari situ seolah-olah ingin menyentil Pak Jokowi bahwa dulu pernah ada penggusuran. Emang Anies nggak pernah menggusur? Pernah deh. Masa nggak ingat? Coba aja dilacak. Dalam beberapa proyek juga Anies pernah menggusur. Dan bukan cuma menggusur. Ketika misalnya mau membangun rumah DP 0%, tanahnya malah jadi masalah sekarang. Tersangkut ke KPK. Tapi itulah Anies. Dia ingin memanfaatkan semua momentum untuk berkampanye. Untuk seperti menjadi oposan selamanya terhadap pemerintahan Jokowi. Padahal untuk membangun JIS saja, dia menggunakan dana PEN yang dipinjam dari pemerintah pusat. Tetapi tetap aja semua momentum digunakan untuk berkampanye. Ini menarik sebetulnya apa yang dilakukan Anies bahwa isu ibu kota baru akan terus menjadi isu politik di mana-mana. Isu politik ini kemudian dibungkus dengan isu agama. Misalnya prosesi penyatuan tanah dari seluruh Indonesia itu udah mulai ada yang teriak-teriak. Itu musyrik, itu klinik, itu bertentangan dengan ajaran agama. Ini luar biasa. Seolah-olah prosesi yang sederhana dan simbolis itu dipikirin sebagai bagian dari ibadah. Ini nggak ada hubungannya sama ibadah. Ini prosesi yang sekedar simbolis.
Sama kayak Fadli ketika dia menyumbang uang ke Hilal Ahmar Society kemarin, menyumbang uang ke organisasi teroris, kan simbolnya cuma pakai stereofoam. Menyumbang uang $20.000 ke kelompok Hilal Ahmar Society, ke kelompok teroris. Kan nggak langsung duitnya, jadi pakai stereofoam. Itu namanya simbolis. Nggak ada hubungannya dengan hal-hal berkenaan dengan keyakinan, klinik lah, musyrik lah, dan lain-lain. Ini orang yang ingin mengkait-kaitkan segala sesuatu dengan kemusyrikan, dengan agama, dan lain-lain. Sama kayak mereka mengharamkan wayang. Katanya wayang itu haram karena bentuknya menyerupai manusia. Lucu juga sih. Dikait-kaitkan juga dengan agama. Atau mereka mengharamkan sungkeman kepada orang tua. Karena sungkeman itu atau sujud itu hanya kepada Tuhan. Sungkeman yang merupakan refleksi rasa penghormatan kita kepada orang tua kita. Kepada orang yang lebih tua. Diasumsikan sebagai sholat. Ini lucu banget. Ada lagi. Logo halal misalnya. Dikritik karena lebih mendekati ke simbol gunungan yang menjadi tradisi wayang di Jawa. Padahal logo itu kan kaligrafi bahasa Arab yang bertuliskan halal. Di bawahnya ada kata halal pakai bahasa Indonesia. Mereka protes, kenapa untuk membentuk gunungan kayak gitu, bacaan bahasa Arab tentang halalnya itu seolah-olah blur. Yang gue pikirin ya kadang-kadang ya, mereka tuh aneh deh. Karena logo ini yang keluarkan Menteri Agama atau Kementerian Agama yang mereka benci, maka mereka menafsir logo itu seperti gunungan. Seperti simbol pewayangan. Coba deh, kalau logo yang sama ini dikeluarkan oleh MUI, mereka akan menafsir logo yang sama itu seperti kubah masjid. Ini kan soal tafsir saja. Soal tafsir yang satu ketika yang mengeluarkan Kementerian Agama dibilangnya gunungan, coba kalau logo yang sama dikeluarkan oleh MUI, pasti ditafsir sebagai kubah masjid. Jadi tafsir mereka memang lucu-lucu tentang klinik. Tentang hal-hal yang tidak mereka sepakati, mereka selalu menarik-narik ke dalam konteks agama. Tapi, ini yang tapinya nih, yang paling seru. Ketika gambar Rizik itu gede-gede dipasang di sebuah masjid atau musola di depan sambil orang kemudian sholat menghadap baliho itu, menghadap gambar Rizik, nggak ada tuh yang ngomong bahwa ini nggak boleh, bahwa ini haram, bahwa ini bertentangan dengan ibadah. Padahal ditampilkan di masjid, tempat sholat, tempat ibadah ritual. Nggak ada yang ngomong. Sementara ketika Pak Jokowi kumpulkan para gubernur di IKN, malah diisukan klinik dan lain-lain. Artinya apa? Artinya mereka itu hanya menggunakan agama sebagai tunggangan saja. Alasan-alasan agama digunakan untuk membungkus kebencian dan protes mereka pada program-program pemerintah yang memang mereka nggak setuju. Karena memang tujuan orang-orang kayak gini bukan untuk perbaikan Indonesia ke depan, tetapi untuk merusak apa yang sudah ada. Kembali kepada IKN. Iya, memang IKN atau ibu kota baru ini perlu effort, perlu tenaga, perlu energi yang luar biasa. Biaya pembangunannya sekitar 460 triliun. Biaya itu sebagian diambil dari APBN, wajar dong diambil dari APBN. Masa sih bangun gedung pemerintahan diambil dari swasta atau swasta mau investasi? Terus kembaliannya dari mana? Nanti apakah pemerintah harus ngontrak di gedung itu? Kan nggak mungkin. Jadi untuk fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh pemerintah itu ada kemungkinan diambil dari biayanya dari APBN, jalan, dan lain-lain. Tapi untuk fasilitas-fasilitas tambahan lain, bisa dong kalau dananya diharapkan dari investor. Misal soal pembangunan pengembangan perumahan,
pembangunan fasilitas-fasilitas bisnis, dan lain-lain, itu memungkinkan dong investor berinvestasi untuk membangun di situ. Karena apa? Karena nanti akan ada manfaat ekonominya, bakal ada pengembaliannya. Itu yang memungkinkan untuk menggandeng investor demi membangun fasilitas-fasilitas publik lainnya. Artinya apa? Artinya sebetulnya ibu kota baru kita itu adalah sebuah lompatan untuk melengkapi atau untuk menjadi jembatan bagi Indonesia menatap masa depan. Indonesia yang selama ini melulu sibuk membangun bagian baratnya, Jawa, Sumatera, kini mulai menggeser perhatiannya membangun juga bagian timur Indonesia. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua merupakan tanah atau wilayah yang punya kekayaan luar biasa yang bisa kita eksplor untuk kesejahteraan bersama. Yang kedua, kalau kita perhatikan posisinya di Kalimantan Timur, itu kan posisinya benar-benar pas di tengah kepulauan kita. Jadi memang ibu kota baru ini menjadi katalisator untuk membangkitkan ekonomi dan juga menjadi tanda bahwa Indonesia sesungguhnya bukan lagi Jawa seperti yang berapa puluh tahun sudah kita alami, bersentrum di Jakarta, bersentrum di Jawa. Indonesia adalah seluruh rangkaian pulau-pulau ini. Dan nanti pada tahun 2045, ibu kota itu berdiri, ibu kota itu sudah berjalan sebagaimana Jakarta sekarang, dan kita akan merasakan, mungkin bukan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan merasakan bahwa ini sebuah bangsa yang luar biasa, menyatukan berbagai keragaman, berbagai suku bangsa, agama, disatukan dalam sebuah ikatan yang bernama Indonesia. Ibu kota baru menurut saya adalah sebuah simbol baru, simbol kebangkitan baru agar kita, bangsa ini bisa menatap kehidupan masa depan yang jauh lebih baik. Pada tahun 2045, jika semuanya berjalan lancar, Indonesia akan menjadi negara nomor 5 terkuat ekonominya di dunia. Syaratnya satu, asal kadrun dikikis habis-habis. Karena kalau kita masih banyak kadrun, percaya deh, kita nggak akan pernah beranjak jadi negara maju. Buktinya apa? Ya buktinya cara mereka berpikir itu nggak pernah maju, selalu ada dalam tempurung kepalanya yang sangat terbatas itu. Kan ya, fungsi otak itu seperti parasut. Dia hanya bisa berfungsi kalau mengembang. Parasut kalau mengembang, dia bisa berfungsi untuk turun dengan baik dari udara. Coba kalau parasitnya nggak mengembang, ya jatuhnya nyelep kayak gitu, nyungsep. Kita nggak kepingin bangsa ini banyak menelurkan kadrun-kadrun baru. Karena itu, agar kita bisa sampai jadi negara maju, cara berpikir para kadrun ini harus dieliminir dan fungsinya harus dibatasi agar tidak menulari warga Indonesia yang lain. Saya Eka Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.